kasarnya income berbisnis itu nggak stabil, income yang karir lebih stabil. Maksudnya ya dia mau pindah pun juga dia udah punya resume kan paling enggak. Tapi kalau sampai di PHK resume gimana? Tetap dapet sih. Tetap dapet ya? Maksudnya ya paling enggak lu udah punya pengalaman kan. Pernah ngerjain apa aja di perusahaan ini. Hidup kan maksudnya panjang tuh, nggak mungkin dong lu stay di satu pekerjaan doang karir. Kadang orang yang berbisnis aja mau cari bisnis lain, bener dong? Nggak tahu sih Dok, tapi menurut gua gini, maksudnya lu kayak tadi gua bilang ya, sebenarnya lu mau ngapain aja ya di Indonesia gitu ya. Lu mau istilahnya mau berdagang, mau berkarir, atau lu mau jadi apapun gitu kayak bisa gitu asal lu mau gitu. Kalau lu bilang tadi misalkan kalau yang gua tangkep nih dari omongan lu, mungkin maksud lu itu kayak apakah berkarir ini bisa menjamin hidup lu enak, makmur sampai ke gitu depan kan maksud lu ya? Iya betul. Kalau menurut gue sih apa aja bisa. Maksudnya lu lihat aja contoh kayak misalkan siapa yang gue kepikir mungkin Lo Keng Hong kali ya. Dia cuma investor bro. Kerjaannya ngapain tiap hari? Mungkin kalau yang diumbar di media, kerjaannya tiap hari dia cuma baca koran sama laporan keuangan bro. Tapi bisa kayak sekarang, mana ada yang tahu istilahnya. Limited duitnya. Iya, gitu loh. Kita nggak tahu. Cuma maksudnya ya nanti lu kalau misalkan kerja, lu dapat income dan duitnya lu bisa puterin kemanapun. Karena kan istilah gini, bisnis itu kan investasi sebenarnya. Lu investasi di bisnis, bener nggak? Betul. Ya gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti lu income lu dari lu kerja dan lu mau investasinya bukan di bisnis, misalkan mau di instrumen investasi yang lain juga bisa kan? Betul. Bisa kan? Kayak misalkan ya lu mau taruh di stocks atau di obligasi kayak atau di mana gitu. Ya, deposito apapun modelnya lah intinya. Kayak menurut gua balik lagi ya, mungkin itu tergantung gimana cara lu ngolah duitnya aja. Tapi kan kita mau ngasih tahu nih banyak nih kan yang persepsinya gua harus berbisnis kan kadang seperti itu. Tapi kadang kan orang salah persepsinya, gua pengen berbisnis cuma anget-anget tai ayam, ngerti gak sih? Orang pengennya gua berbisnis. Jadi start awalnya itu panas di awal gitu, semangat di awal. Tapi pas udah tahu problem di tengahnya, prosesnya langsung ngedown tuh. Sama ada satu hal nih, maksudnya gue berkarir menjadi utama dibanding berbisnis. Kenapa? Karena berkarir kan lu dapat gaji, maksudnya tetap lah income-nya. Lu mau berbisnis, misal andai pun amit-amit bisnisnya gagal atau apapun itu, menurut gue sendiri nothing tulus. Oh jadi lu ibaratnya lu ngejagain apa dari hasil gaji tetap lu itu kan? Anggapannya kan bisnis itu kan nyoba-nyoba kan. Balik lagi kan nyoba-nyoba. Di samping lu berbisnis itu lu ada kerja kantoran, karir kan. Ya lu tetap dapat income walaupun bisnis lu gagal. Kalau buat diri gue sendiri ya itu nothing tulus. Tapi bukannya kalau berbisnis harus dijagain sama yang punya, ownernya harus. Ya ini maksudnya dalam kondisi amit-amit udah jaga sebaik-baiknya tetap aja itu gagal. Oh jadi lu masih ibaratnya lu udah gagal, lu bisa balik ke kantor lagi gitu maksudnya? Maksudnya bukan balik ke kantor, tetap kan kantoran, tetap ada bisnis. Jadi ada 2 cabang. Anggapannya ini gagal, balik lagi kantoran, bisa lagi nyoba yang lain gitu loh. Agar orang udah mau terjun di dunia bisnis ya lu harus lepas dunia karir lu demi loncat ke itu. Banyak kok yang udah lepas dari dunia karir, dunia karir sukses di bisnis. Nah lebih sukses di bisnis iya, tapi ada juga yang jatuh. Makanya gue bilang orang yang berbisnis itu kadang anget-anget tai ayam, semangat di awal, di tengah loyo. Tapi sebenarnya permasalahan di bisnis tuh yang gue tangkap gimana caranya lu nyelesain masalah di perbisnisan lu supaya bisnis lu tuh sukses. Itu sih yang gue tangkap. Tapi gue juga ngeliat ada beberapa sosok yang dia kerja sebagai direktur utama nih di beberapa perusahaan. Jadi ini kita lagi ngomong di industri otomotif. Kebetulan karena bokap gue mainnya di industri yang sana. Nah itu ada satu sosok bapak, dia dulu mantan bukan petinggi lah, maksudnya jabatannya udah lumayan tinggi nih, di pabrik Daihatsu. Terus dia pensiun di masa-masa primanya dia bro. Itu juga lumayan keren menurut gua, karena di saat dia punya performance lagi tinggi-tingginya, dia beraniin diri untuk pensiun gitu. Sedangkan kan banyak orang ya, kalau lu lihat kayak pesepak bola gitu, biasanya pas udah ngedrop baru pensiun. Betul. Iya kan? Jadi udah ada pas masa tinggi-tingginya dia nggak mau pensiun biasanya karena ya itu masa kejayaan dia bro. Betul, masa kemasan lah. Masa kemasan, tapi dia mutusin untuk pensiun di masa-masa kejayaannya dia pada waktu itu. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan otomotif yang lain ngelihat, wah ini bapak sebenarnya masih ada performanya masih oke gitu kan. Akhirnya di hire
di satu perusahaan vendornya Toyota. Nah, perusahaannya pabrik dia vendor Toyota, dia bikin kayak dia punya injection plastik molding, dia bikin bumper untuk Toyota dan part-part yang lain juga gitu. Nah, dia jadi semacam kayak CEO-nya lah di sana, gitu. Nah, habis itu dia udah menjabat di sana, itu perusahaan keluarga by the way. Terus dia ditawarin lagi untuk jadi direktur lagi di satu perusahaan lain, sama juga nih di industri otomotif, kayak gitu. Nah, dia udah pegang 2 kan jadi direktur. Itu pun dia bagi-bagi bro. Jadi misalkan Senin sampai Rabu di perusahaan A, Kamis sampai Sabtu di perusahaan yang B. Tapi itu diperbolehkan itu? Itu diperbolehkan. Dari mungkin, perusahaannya sendiri dari perusahaannya sendiri memperbolehkan itu. Mungkin walaupun sama-sama di industri otomotif, tapi mungkin beda customer atau beda jenis usaha kali ya, beda bisnis model. Makanya diperbolehkan kayak gitu. Nah, habis itu nggak cuma berhenti di situ, dia punya bisnis juga bro ternyata. Gitu. Dia main bisnis ekspedisi dan lain sebagainya yang gua nggak tahu ya, mungkin ada beberapa lagi bisnisnya yang dijalanin gitu. Tapi nyatanya dia bisa bro, gitu. Dan keren banget, maksudnya itu nggak bikin dia ngelupain pekerjaan dia sebagai direktur perusahaan-perusahaan tadi ya. Iya, karena kan dia di sana jatuhnya kan digaji kan. Nggak mungkin gaji buta dong. Nggak mungkin makan gaji buta dong. Dilihat performanya kalau jelek ya bisa di-kick bro. Gitu. Jadi perusahaan yang dia yang memperkerjakan dia ini juga maju, makin bagus, dan usahanya dia sendiri pun masih jalan gitu. Nah, cuma kuncinya gini, kalau menurut gua ya, dalam lu berbisnis sebenarnya kayak lu bisa jadi apa aja sih yang lu mau gitu. Itu bedanya. Jadi dalam berbisnis pun kita ngomongin kayak perusahaan keluarga yang nge-hire si bapak ini, anggap aja bapak X gitu ya. Iya. Itu kan perusahaan keluarga, ya kan, perusahaan punya sendiri. Tapi kalau dia merasa dia nggak mampu untuk ngelit itu perusahaan karena saking gedenya, dia bisa hire satu direktur baru dong. Betul, jadi anggapannya nggak dari satu direktur itu aja. Iya, jadi direkturnya bukan dari keluarganya sendiri, bisa nggak? Dari tempatnya bisa. Bisa kan? Gitu. Tapi kalau dipandang nggak mampu. Ya, karena di mana nggak mampu. Gitu. Sekarang kan pernyataannya kan, sekarang dia mampu, makanya dipegangin satu orang pegang 2 perusahaan kan? Iya, enggak. Ini gue lagi ngajak lu melihat dari sisi sudut pandang si pabrik ini, si pabrik yang perusahaan keluarga ini. Oh, perusahaan si keluarga. Si perusahaan keluarga ini, itu bisnis keluarga kan? Berarti bisnis punya bapak, misalkan bapak Anton gitu ya, punya perusahaan yang tadi vendornya Toyota. Nah, karena dia merasa nggak mampu, akhirnya dia hire satu bapak ini nih, bapak yang dari Daihatsu tadi, bapak X. Dia hire jadi direktur utama gitu. Bisnisnya tetap punya bapak Anton bukan? Bapak Anton tetap jadi pebisnis kan? Tetap. Tapi mungkin bukan dia yang jalanin. Yang jalanin ya direktur utamanya sih siapa tadi? Bapak X itu. Cengli kan? Ya, iya sih. Bisa. Cuma bro. sekarang itu kan karena ya kita nggak tahu ya, makanya pensiun tadi karena performa tingginya itu performanya bagus kan. Sekarang itu kan ngomongin dari jenjang karir, karena dipandang mampu, si pihak keluarga juga melihat dia sanggup, makanya ditarik kan. Iya, cuma enggak, maksud begini, maksudnya kalau lu kan tadi lagi tanya berkarir atau berbisnis. Ternyata dua-dua itu bisa dijalankan kan. Iya, jadi berbisnis itu nggak selamanya, kalau menurut gua lu harus jadi kepala yang ngatur itu orang semua gitu. Ada teman kuliahan gua, jadi ceritanya gini, dia pengen berbisnis. Ya maksudnya kalau awal anak kuliahan pengen berbisnis nggak punya modal dong. Betul. Iya dong, bener dong. Paling kan cuma dikasih uang jajan. Andai pun kalau uang jajan tidak seberapa nggak bisa dia berbisnis kan, anggapannya. Ya walaupun orang beberapa ada yang bilang bisnis itu nggak butuh modal, itu sebenarnya menurut gue bullshit sih. Tetap aja butuh modal berapapun itu. Jadi dia pengen berbisnis. Teman kuliahan gue nih pengen berbisnis, tapi keluarganya minta dia untuk berkarir dulu lah, nggak usah bikin bisnis, lu baru masih kuliah, baru mau lulus kuliah udah mikir buka usaha apa segala macem. Jadi keluarga itu anggapannya kayak takut buat dia buka bisnis itu, takutnya ntar gagal malah stres. Tapi di sisanya dia tuh semangat pengen bisnis. Tapi akhirnya disuruh keluarga karena berkarir, dia pengen bisnis, nggak punya modal, nggak mau dimodalin sama keluarganya, jadi ketahan. Gitu. Nah, itu kasusnya gimana tuh kalau kayak gitu? Nah, itu gimana? Iya, keputusannya gimana? Lu kalau jadi temen lu? Kalau nggak pengen gue pengen bisnis ya. Kalau udah semangat kayak gitu sih paling gue cari modal sih. Caranya part time, mau sampai kapan?
tergantung bisnisnya apa sih, maunya apa gitu, mau buka bisnis apa sih tergantung kan, modalnya juga kan beda-beda. Misalkan lu butuh modal 100 juta gitu. Anggapannya misalnya. kayak Ya, franchise 100 juta. butuhnya 100 juta misalkan. Gitu. Itu lu bakal cari caranya gimana? Gimana tuh? Anjir, gitu sih. Tapi nggak sekarang sih. Atau udah pupus aja gitu. Enggak kan, makanya ini kita berpikir kritis aja. Iya, maksudnya Biar lu tuh mikir gitu loh. kadang-kadang kayak ada yang kasus-kasus yang lucu nih kayak gini nih. Gue juga baru pernah denger. Lucu juga gitu menurut gue. Kalau bukan berdasarkan paksaan disuruh orang tua, karena emang usaha orang tua generasi dari nol kan. Ya mau nggak mau lu lanjutin bisnis. Kalau enggak, nanti kalau udah nggak ada siapa yang lanjutin? Ya bener, nggak salah. Ibaratnya usaha keluarga. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau ini kasus lu kebalikan. Nah, untungnya di kampus gue itu ada namanya kayak inkubator. Oh, Kayak program ya inkubator. Shark Tank ya. Iya, kayak Shark Tank. Iya. Kalau bagi yang tahu Shark Tank, tau lah itu Shark Tank Apaan tuh? seperti apa. Jadi lu pitching di depan investor. Jadi Oh. kayak acara TV. Iya. Cuman dia datengin beberapa investor. Jadi lu punya usaha, lu di situ lu Jelasin presentasiin. Iya, presentasi. Presentasiin. Oh. Di situ gini loh, menarik. Iya, lu nyari modal. Iya, lu nyari modal dari sana. Nah, kalau di kampus gua ada yang namanya inkubator. Inkubator itu buat apa? Sama kayak Shark Tank. Jadi beberapa dosen itu dihadirin di sana. Dosen yang emang dipanggil emang sengaja khusus gitu loh buat hadir di sana sama dengerin presentasi dari mahasiswa-mahasiswanya. Nah, di sana kalau lu berhasil lu bakal dapat modal. Nah, itu balik lagi sepinter-pinternya orang lah. Kalau lu udah niat banget bisnis ya berarti lu Cari harusnya daya kreativitas yang tinggi. iya, kreativitasnya udah tinggi sih harusnya. Dari cara lu presentasi sih. Tapi kalau pertanyaan oke. gue satu nih, Be. Nah. Lu pengennya karir. Balik lagi ke kasus yang tadi ya. Kasus yang tadi nih. Lu pengennya A, orang tua lu suruhnya B gitu. Yang mana yang lu duluin? Kan lu nggak Orang tua lu atau Kalau passion kasusnya sendiri? kayak temen gue ini ya, Iya. kan lu nggak mungkin. bisnis. Ah. Pasti gue fokusnya ke A, bisnis. Oh, yang lu pengen berarti. Iya. Gimana pun caranya ya. Iya, karena kan apa konteksnya ini anaknya ini udah jiwanya into the business banget dah. Oke. Bisa jadi nanti orang tuanya sedih dong, Bro. Gimana tuh? Wah, itu Gimana? sih waduh. Soalnya ini ya balik lagi kan lu maksain kehendak lu atau ngikutin orang tua lu. Iya. Ngikutin orang tua lu. Jadi kayak kesannya ngebantah jadinya. Iya, kan kayak serba salah ya. Ngebatu kan. Tapi sejauh ini kalau misalnya akan sukses, emang ada orang tua yang sedih gitu? Iya. Itu bagusnya. Itu bagusnya. Kalau lu bisa Iya kan? buktiin. Makanya pemikiran orang kan selalu mikir jeleknya dulu kan. Tapi pas udah tahu plusnya kan, oh bersyukur, oh anak gue sukses, malah dibangga-banggain. Sebenarnya intinya itu sih maksudnya. Kalau menurut gue ya, kalau dari kasus temen lu itu, kalau misalkan emang dia mau ngelawan orang tuanya, paling nggak buktiin Iya. Iya. gitu. Entah mau ngumpet-ngumpet gimana caranya, Iya. ya paling nggak Paling berani nggak- berani iya. terjun dulu sih. Paling nggak buktiin Sama nih, jangan kasih panas dia. di awal. yang kayak Jangan tadi panas di bilang. awal, iya bener. Lu panas di awal prosesnya udah loyo, Semuanya cuma. bohong. Tapi pokoknya intinya gimana caranya lu nyelesain masalah dalam perbisnis